Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rosa Widi Lestari dan saya sendiri Sylvia Novianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi elemen-elemen organisasi dan pengelolaan konflik. Elemen organisasi pada dasarnya pengertian umum organisasi adalah sekelompok dua orang atau lebih yang secara sadar memiliki tujuan yang sama dan memiliki hubungan kerja yang wajar. Organisasi dapat terjadi di mana saja. Organisasi tidak harus formal, tetapi ada juga informal. Organisasi formal seperti sekolah, kampus, lingkungan kerja, dan masyarakat. Elemen-elemen organisasi sendiri memiliki visi dan misi. Nilai dan visi yang dimaksud adalah tujuan yang besar yang akan dicapai nantinya, dan jika organisasi tidak memiliki nilai dan visi, maka organisasi tidak akan memiliki pemikiran ke depan dan akan mengalami masalah dan kerusakan. Misinya sendiri adalah sarana dan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu singkat. Jika suatu organisasi tidak memiliki misi, maka akan membingungkan apa yang dilakukan organisasi tersebut. Selanjutnya ada aturan organisasi. Aturan organisasi sangat diperlukan karena tidak ada yang mengatur organisasi dan tidak adanya aturan menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya ada profesionalisme. Profesionalisme adalah istilah yang mengacu pada sikap mental berupa komitmen seorang anggota untuk bersikap profesional, senantiasa mengakui dan berupaya meningkatkan kualitas profesionalnya. Dan tanpa profesionalisme dalam suatu organisasi, maka akibatnya adalah akan adanya kegelisahan. Selanjutnya ada intensif. Tanpa intensif, organisasi melambat. Intensif yang dimaksud adalah intensif untuk bekerja di dalam organisasi. Selanjutnya ada sumber. Sumber daya merupakan hal yang paling penting dalam suatu organisasi karena sumber daya yang dimaksud adalah orang-orang yang menjalankan organisasi tersebut. Sumber daya diperlukan untuk referensi tujuan kerja yang akan dilakukan organisasi di masa depan. Yang selanjutnya ada rencana kerja. Organisasi membutuhkan rencana kerja untuk menjalankan visi dan misi dalam organisasi. Jika Anda tidak memiliki rencana kerja, itu akan menjadi langkah yang sangat sulit. Dan yang terakhir ada partisipasi. Dalam setiap organisasi, individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang secara langsung atau secara tidak langsung terkait dengan organisasi yang dipilih. Dengan partisipasi setiap orang, kita bisa mendapatkan ide yang lebih baik tentang apa yang harus dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rosa Widi Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Widi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan konflik. Manajemen konflik merupakan langkah yang dapat digunakan individu atau kelompok untuk menghadapi pertentangan atau perselisihan yang terjadi di dalam kehidupan. Manajemen konflik menjadi suatu kajian yang penting untuk dipelajari dan dipahami dalam menyelesaikan potensi konflik atau konflik itu sendiri, sehingga menghasilkan kesamaan sudut pandang atau kepentingan. Konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi karena tersendatnya arus komunikasi antara pihak yang menimbulkan kecurigaan atau praduga yang dapat mengarah pada tindakan-tindakan yang merugikan semua pihak dalam organisasi. Ada tahapan memanajemen konflik. Yang pertama yaitu memecahkan konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik sebelum terjadinya perselisihan atau ketidaksetujuan suatu pihak atas pihak lainnya. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya konflik yang keras antara satu pihak dengan lainnya. Yang kedua ada penyelesaian konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik ketika pertentangan dan perselisihan telah terjadi. Tujuannya adalah untuk mengakhiri perselisihan, ketidaksetujuan, atau perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan bersama mendapat atau persetujuan untuk mengakhiri suatu kekerasan atau upaya untuk menciptakan perdamaian. Yang ketiga adalah pengelolaan konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik pada saat perselisihan atau pertentangan
sulit untuk didamaikan. Tujuannya untuk membatasi meluasnya pertentangan serta menghindari penggunaan kekerasan dengan mendorong para pihak untuk berperilaku positif terhadap pihak lain. Yang keempat yaitu ada resolusi konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik melalui upaya pencarian atau penanganan penyebab utama dari konflik yang terjadi. Tujuannya adalah guna membangun hubungan baru antara individu atau kelompok yang bertentangan sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antar pihak yang awalnya berseberangan. Nah, yang kelima yaitu transformasi konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik melalui perubahan-perubahan atas kekuatan-kekuatan yang ada di tiap-tiap kelompok. Tujuannya adalah untuk mengatasi sumber konflik, baik sosial maupun politik yang telah luas dengan mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan positif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.